Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4, 12 IPA 4. Di sini kami akan melakukan praktikum mengenai sel volta dengan jeruk nipis dan juga praktikum korosi menggunakan paku. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama, ada saya, Maria Angel, absen nomor 14. Saya Dominika Aleta Tresnawan, absen 7. Saya Rizkyana Saputri, absen 33. Dan saya Wandi Chandra, absen yang ke-40. Kalau begitu kita langsung ke praktikumnya saja. Ya. Lalu di sini adalah alat dan bahan yang kami butuhkan untuk praktikum pertama, yaitu sel volta dengan jeruk nipis. Yang pertama ada pisau, yang kedua ada jeruk nipis, yang ketiga ada gunting, yang keempat logam, yang kelima lampu LED, yang keenam alligator clips, terus kabel tembaga, yang terakhir adalah paku sen. Pertama kita menusuk jeruk nipis, setelah itu kita masukkan koin ke dalamnya. Dan ini kami terapkan untuk semua jeruk nipis. Lalu kami tusukkan jeruk nipis yang sudah tertanam logamnya dengan paku di posisi yang berbeda. Selanjutnya kami kupas kabelnya sehingga terlihat tembaganya dan kami lilitkan ke alligator clipsnya. Lalu alligator clipsnya ini akan kita pasangkan atau dia jepit ke koin logam pada jeruk nipis lain. Kita lanjutkan prosesnya ke semuanya. Nah, selanjutnya ini terakhir Kita akan lilitkan vertikal tembaga pada kabel pada lampu LED. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa ya jeruk nipis membuat lampu menyala? Nah, jeruk nipis mengandung asam yang merupakan bahan aktif bermuatan ion positif. Prinsip kerja pada percobaan ini yaitu dengan mengaplikasikan teori elemen volta. Zat asam atau H+ yang terdapat pada jeruk nipis berfungsi sebagai cairan elektrolit yang akan bereaksi dengan koin dan paku dan dapat menghasilkan listrik. Pada percobaan, koin bermuatan positif, sedangkan paku bermuatan negatif, sehingga akan menghasilkan gaya tarik-menarik yang membuat listrik dan dapat mengalir dan membuat lampu menyala. Lanjut, kita praktikum korosi pakai tangan paku. Siapkan bahan yang diperlukan, yaitu minyak goreng, cuka, air garam, dan air jeruk nipis, dan 4 buah gelas plastik. Lalu isi masing-masing gelas dengan bahan yang berbeda. Kemudian, masukkan paku pada setiap gelas yang sudah terisi dengan masing-masing bahan tersebut. Tutuplah gelas dengan plastik yang diikat. Lalu, kita akan menunggu selama 4 hari ke depan untuk mengetahui apa yang terjadi pada paku di setiap masing-masing gelas. Yuk langsung saja kita mengamati korosi larutan terhadap paku yang kita tunggu selama 4 hari. Percobaan pada paku yang berada dalam larutan garam terlihat paku hanya sedikit mengalami karatan dan tidak mengalami perubahan warna. Hal ini terjadi karena kristal garam yang terdapat dalam larutan garam dapat memperlambat terjadinya korosi pada paku. Pada paku yang berada di dalam gelas yang terisi dengan cuka, dapat dilihat bahwa paku tersebut mengalami perkaratan. Hal ini karena cuka ini tergolong ke dalam asam. Asam ini bersifat korosif, karena konsentrasi ion H+-nya yang tinggi mendorong reaksi redoks dengan logam yang menyebabkan terjadinya oksidasi logam, dan hal ini dapat mengakibatkan perkaratan atau korosi. Selanjutnya pada percobaan gelas yang berisi larutan jeruk nipis terlihat paku semakin hitam dan berkarat. Hal ini disebabkan larutan jeruk nipis mengandung asam yang bersifat korosif terhadap paku atau besi, sehingga akan mempercepat terjadinya korosi. Pada paku yang berada di dalam gelas yang terisi minyak goreng, tidak terjadi korosi sama sekali. Hal ini dikarenakan minyak goreng ini memiliki sifat melapisi logam. Sifat ini menyebabkan tidak terjadinya korosi. Oleh karena itu, paku tidak dapat teroksidasi dengan oksigen di udara dan tidak menyebabkan perkaratan. Berdasarkan hasil praktikum yang telah kami lakukan, dapat kita ketahui bahwa untuk melindungi paku atau bahan besi dari korosi, dapat kita lakukan dengan cara melapiskan besi dengan bahan yang tidak mengalami perkorosian atau bahan yang tidak dapat bereaksi dengan oksigen seperti minyak goreng, sehingga besi dalam keadaan bebas oksigen dan tidak akan mengalami korosi.
Demikian hasil praktikum kelompok kami berharap dari video ini kita semua dapat menambah ilmu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.